Ya, selamat sore. Hari ini kami coba untuk, mereview, kembali satu unit HF transceiver atau 50 MHz, dari ICOM, IC756 Pro 2 ya. Eee, untuk radionya ini, unitnya hadir ya komplit, Bluetooth seperti yang di, background belakangnya ini ya. Kemudian nomor serinya tembus, seperti itu. Ya, di sini yang utamanya pasti sudah dilengkapi dengan hand mic, ori dari ICOM HM12, kemudian DC cord, tebal, panjang, ya, original. Kemudian dia ini ada juga untuk user manualnya, masih ori, bahasa Jepang. Selanjutnya dia ada diagram, skematik diagramnya, ini salah satunya ya. Kemudian di sini dia ada masih disertakan ya kartu garansinya dari radio ini ya. Nomor serinya 01591. Baik, untuk radio ini secara tampilan untuk main body catnya masih ori mulus, di bawahnya panel depan ini kita seperti yang kita lihat, layar untuk tampilan digitalnya besar, kemudian kombinasi warnanya apik ya, ada warna biru, oranye, merah, hijau, putih, seperti itu. Disandingkan dengan ini untuk smeternya ya, smeternya dia analog untuk menunjukkan power, SWR, kompresor, kemudian ALC, seperti itu. Ini opsinya bisa dipilih di sini, power, SWR, ALC atau kompresor, seperti itu. Baik, dan layar digital ini tampilannya jelas, backlightnya masih normal, cahayaannya tidak ada yang berpendar ataupun gradasi, bagian seperti itu tidak ada, masih normal semuanya. Kemudian untuk ini potensionya, kemudian rotary dial, main rotary dial, kemudian tombol-tombol ini untuk semua pilihan-pilihannya ini juga masih bisa dioperasikan dengan baik, masih empuk, bisa digunakan. Kemudian untuk powernya, radio ini secara ini transmit, nanti bisa kita lihat realnya itu di rentang 120 puncak. Kemudian dia untuk RX atau penerimaan ya, dia secara ini real dari radio itu menunjukkan dari 0 sampai 60 MHz, seperti itu. Ya, itu nanti tergantung Anda kebutuhannya untuk melakukan selancarnya, silakan ya, untuk penerimaannya RX-nya di frekuensi manapun silahkan Anda eksplorasi. Kemudian untuk transmitnya di HF ya, dia bisa kita langsung coba aja nanti ya, dia dari bawah itu berapa, kemudian dari hingga sampai puncaknya di HF berapa, kita langsung tes powernya sekaligus. Baik, mungkin ini kita langsung aja. Ini jika kalau dari 18 ini bisa kita, nah ini jika ada bunyi beep, ini adalah batas dia bisa melakukan transmit. Di 1590 ini tidak bisa berespon, seperti itu.
Jika di 16 dia sudah bisa untuk transmit ya, dia bisa untuk transmit ya. Di sini dia di 100 110 lebih ya, hampir 120 di 16. Kemudian di 18 ataupun 19 ya, di 115 120 itu di 3,5 sini ya, 3,5 ya, 120. Kemudian di 7 ya, 120. Kemudian di 10 10 120 juga. Kita naik sedikit di 11 MHz 11 MHz. Oke, 120. Oke, selanjutnya kita ke 14 mode FM 120 juga. Baik, di 18 120, di 21 120 juga, di 24. Baik, 120. Oke ya, hampir merata ya. Kemudian kita di 27,3 M 120, di 28. Baik, 120 juga. Mungkin kita coba naik ke, nah ini batas atasnya ya. Jika melampaui ini dia sudah tidak bisa untuk transmit. Nah, di sini ada suara beep gitu. 29 ataupun 29,9 ya, 30 gitulah. Oke, kita di 50 ini sekali lagi, jika turun ke bawah sedikit ya dia tidak bisa. Ini sudah ada warningnya, di sini ada beepnya ini ya, 120 ya. Selanjutnya ini kita sampai di paling atas. Nah, 54 lebih dia sudah tidak bisa. Nah, di 54 120 juga. Baik, kita coba di beberapa mode ya. Modenya kita coba ini di LSB, kita tes. Oh ya, oke, tidak masalah. USB ya, 100. Oke, di CW ini kita akan gear bentar. Oke, 120 ya. Selanjutnya di sini RTTY berapa? 120 juga. Kemudian tadi FM sudah, kita ke AM. Apa yang dia capai ya, di 40 AM 40. Baik, untuk tes power kita sudah coba semua mode. Kemudian kita coba untuk Foxnya di USB ini tanpa ditekan ya. Ya,
box aman, oke, tidak ada masalah. Kemudian di sini kita untuk tes monitor ya, monitor cek monitor ya. Tes cek cek tes icon cek cek ya, oke. Monitor juga tidak ada masalah. Kemudian kita coba untuk tunernya, tuner kita aktifkan dulu. Selanjutnya kita tekan sampai klik ya, senyap, kerjanya cepat, akurat ya, cepat ini ya, jadi sudah langsung ngecun seperti itu ya. Coba kalau misalkan di band yang lain, di frekuensi lain 35 kita aktifkan ya, ya oke ya, bentar aja ya, langsung ini ya, ngecun. Oke, ini untuk transmit jadi kita gunakan hand mic. Jika ini salah satunya kita pakai gunakan tombol ini, oke ya, ada kendala, tidak ada macet, dia normal seperti itu. Kemudian sini kita akan coba eksplorasi di sini untuk menu-menunya, seperti yang tampak di layar ini. Ini tadi monitor tuner oke, ini noise blanker saat tadi. Nanti kita coba kalau ada ini ya, ada siaran yang cukup jernih, noise blanker, noise reduction ini juga bisa respon, tombolnya oke. Ini antena 1, antena 2. Antena 2 jika nanti kita gunakan untuk menerima siarannya. Ini antena 1 kita gunakan untuk voltmeternya tadi. Kemudian di sini bawah ini ada opsi untuk menampilkan meter, meter power, kemudian ini SWR, kemudian ALC ataupun kompresor. Kemudian untuk di preamp 1 2, alternator ya, bisa automatic gain control AGC ya, seperti ini. Kemudian AGC ya, ini kalau mode USB seperti itu dia bisa normal. Kemudian ini Vox tadi udah kita coba. Kemudian untuk kompresor on wide, kompresor wide ini on atau off, aktifkan seperti itu. Selanjutnya di sini ini ada tombol F1 sampai F5, ini untuk span, ini untuk spektrum scope-nya ya, tentangnya. Kemudian attenuator ini munculkan berapa dB yang dipakai, kemudian marker ini penanda ya, ini untuk hold-nya set macam itu. Kemudian di sini jika kita tekan di exit atau set ini sekali, misalkan dia muncul untuk menghilangkan spektrum scope-nya. Kemudian di sini dia memunculkan beberapa opsi, ini voice untuk receive, voice recorder ya, untuk merekam. Kemudian jika ini kita keluar lagi, di sini bisa untuk opsi yang akan kita putar dari rekaman itu. Ini misalkan kita play seperti itu tadi, ini ya listnya. Kemudian ini mic recorder level, ini level untuk perekamannya seperti itu. Selanjutnya untuk TX level ini bisa kita set di sini menggunakan tari dialnya. Selanjutnya jika kita keluar lagi, ini untuk memori. Nah, ini untuk channel yang kita simpan. Di sini bisa kita pantau dari sini. Kemudian ini kita wide, bisa kita lebarkan ke atas. Nah, selanjutnya jika kita tekan lebih lama, dia akan memunculkan beberapa pilihan seperti ini, display.
Display ini jika kita mau rubah, dia ada tipe A atau sampai beberapa tipe sampai H ya. Ini ya, ini tampilannya seperti itu. Kemudian ini untuk fontnya, tulisannya, italic, klasik, ataupun ya kita gunakan yang basic aja sih. Yang italic 2, oke seperti itu. Selanjutnya ini untuk mengganti kontras atau brightness-nya, itu silakan sesuai dengan uh, apa yang Anda sukai lah ya, seperti itu. Oke, ini untuk tampilan. Ini kalau kita mau perbesar, seperti itu. Kemudian ini untuk menampilkan DSP-nya. Ya, ini DSP-nya kita untuk SSB ataupun CW ada bisa kita pilih dia sharp, yang tajam atau yang smooth, yang lembut. Yang CW juga sama seperti itu. Oke, ini untuk setting waktu, time, dan ini other ini jika Anda membutuhkan beberapa settingan yang lain seperti calibration marker, bip untuk konfirmasi, bip band edge yang seperti tadi ya, band edge itu batas untuk transmitnya, ini band edge ini kita aktifkan, jadi tadi setiap perpindahan yang mana bisa transmit dan tidak dia berbunyi itu. Oke, ini ada beberapa opsi. Nah, ini salah satunya yang kita coba sampaikan jika Anda menggunakan linear amplifier. Ya, ini salah satunya Anda bisa setting di sini, CIV, band rate itu. Nah, ini itu. Settingannya di sini salah satunya. Baik. Oke. Kemudian ini tuh split. Nah, split ini dari frekuensi yang satu ke yang lainnya. Nah, seperti ini. Ini ke 14 ya, split. Kemudian dual watch ini sama-sama dia menjadi fokus highlightnya untuk ditampilkan dual watch seperti ini. Kemudian itu change, berubah, misalkan kita mau naikkan ke atas, nah ini yang kita jadikan fokus frekuensi ini. Nah, ini dia untuk change seperti itu. Kemudian ini VFO ke memori, jika kita sudah kita simpan ya, ini kita salah satunya ini yang kita simpan, ini untuk memori channelnya, frekuensinya. Kemudian di sini ada main atau sub. Nah, ini yang termasuk untuk berpindah, misalkan dia mainnya di bawah untuk L14 14 MHz FM atau AM. Nah, ini itu ya. Kemudian ini kami sampaikan ini untuk entry keypad. Entry keypadnya ini jika Anda melakukan entryan tanpa menggunakan rotary dial, ya, misalkan Anda seperti ini. Nah, ini gunakan ini ya, atau nah seperti ini. Misalkan ini ya, itulah lancar semuanya, bisa 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 di apa ditekan normal semua setiap angka. Misalkan ini 1 2 3 4, ya semuanya oke, ada masalah. Kemudian ini memori program write ataupun write atau read itu. Ini tombol untuk pilih up down untuk memori channel, ini untuk menyimpan memorinya seperti itu. Misalkan ini tadi kita mencari ini yang masih kosong, kita pindah misalkan ke sini. Nah, misalkan kita coba sih ya, misalkan kita pindah sini ke memori. Nah, ini yang ini tadi kita simpan. Baik. Kemudian ini memory clear, ini tuning step jika kita mau rubah ya, ini tuning step ini di kilohertz ataupun megahertz seperti itu ya. Ini tuning step
Nah, ini untuk kilohertznya gitu. XFC tidak ada masalah. Kemudian ini lock, nah, bisa. Ini untuk record atau play. Nah, ini untuk merekam saat transmit ataupun Anda receive. Kemudian ditekan sekali untuk play nya seperti itu. Ini Twin PVT. Fokusnya sebetulnya lebih pada nanti kalau kita dapat siaran ya. Kemudian ini PVT clear, notch, ini notch juga bisa fungsi, tidak ada yang macet untuk ininya, tuningnya, read, TX, kemudian clear, read, ini juga bisa ya, ya. Oke, baik, power sudah kita coba, di semua mode juga bisa. Kemudian selanjutnya kita coba ini ya, apakah dia bisa dapat siarannya. Tapi yang ini ya siarannya ya bisa sakit. Nah, kemidi karena di sana lah karena berarti kami. Betul, tapi ganti. Iya, ya boleh mencari saya. Baik, receive-nya boleh, bisa kita. Yang penting undang untuk diuruskan dia nggak ada nggak. Baik, kita sudah coba untuk receive-nya, oke, tidak ada masalah, bisa nerima siaran, mungkin memang kurang terlalu jernih karena propagasi ya. Oke lah, ini kita coba sudah lakukan ini untuk reviewnya. Sekali lagi ini kami persembahkan untuk Anda HF ataupun VV MHz transceiver dari ICOM IC756 Pro 2, power 120 watt, untuk RX-nya lebar dari 0 sampai 60 MHz, sedangkan transmitnya juga lancar, tidak ada masalah. Komponen internal dijamin ori, genuine, tidak ada penggantian atau segala macamnya, seperti itu. Kondisi normal, dusbook komplit, serial number tembus. Ini kondisinya ready untuk menjadi salah satu koleksi Anda, salah satu untuk melengkapi MSEC rak Anda ya, seperti itu. Baik, inilah lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga review ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih.